Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau yang saat ini berada di kolam patin, salah satu tempat di Pekanbaru. Jadi, perkenalkan nama saya Firang Alansyah dan Gayatri Salsabila. kami berdua dari program studi keperawatan. Baik, dan di sini saya sudah ada bersama narasumber salah satu pengusaha ikan patin yang dibilang cukup sukses di bidangnya, yang saat ini akan kami wawancarai bagaimana proses beliau bisa mencapai di tahap ini. Baik, sebelumnya kami ingin mau bertanya nama sebelumnya Pak? Azwandana. Iya Pak, Azwandana. Apakah benar ini Pak usaha ikan patin yang sudah dibicarakan banyak orang Pak? Ya, kebetulan iya. Ada beberapa kolam Pak, ini. boleh maju sedikit Pak suaranya biar Oh ya, maaf. gimana? Baik Pak, jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia insya Allah. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang apa ya Pak, ringan dulu. Jadi ini boleh diceritakan Pak, bagaimana proses kolam ini atau usaha patin ini bisa berkembang atau sukses Pak? Prosesnya cukup panjang. Dimulai dari 2 tahun yang lalu lah ini. Kita jumpa kawan lama kan. Jadi Pak, bisa diceritakan Pak, bagaimana suka dan dukanya Bapak usaha ikan patin ini Pak? Dukanya kalau harga pakan naik, baru Itu dukanya Pak? duka baru apa namanya? Jika curah hujan tinggi ini air asamnya naik. Jadi ikannya ada matinya bukan sedikit. Ada ratusan yang mati. Oke Pak, selanjutnya dijawab pertanyaan dari kawan. Apa saja hasil yang sudah Bapak dapatkan dalam usaha ini? Alhamdulillah ada sebidang-bidang tanah, motor. Ini lagi nabung mau insya Allah naik umroh. Apakah dari hasil yang Bapak hasilkan tadi, Bapak sudah bersedekah atau memberikan seperti memberikan sedikit rezeki Bapak atau hak Bapak kepada anak yatim atau anak miskin Pak? Kalau bicara sedekah, insya Allah lah. Tapi nggak perlu kita bilang kan namanya sedekah kan. Ada lah, pasti ada tiap bulannya ke anak yatim. Apa motivasi Anda, motivasi Bapak bergelut di usaha patin ini? Untuk anak-anak muda terus berjuang. Apapun usahanya, kayak usaha patin ini kayaknya sepele, tapi ya lihatlah, alhamdulillah lah, lumayan menjanjikan juga. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak dalam usaha patin ini pada prosesnya itu Bapak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau Bapak malah semakin jauh atau menjadi pribadi yang berbeda Pak? Ya Pak, jadi maksud saya itu apakah untuk mencapai kesuksesan ini Bapak itu tetap menjalankan sholat dengan 5 waktu kuat atau bagaimana Pak? Atau ada tinggal-tinggal atau sholatnya tidak full tapi tetap sukses? Kalau itu semoga ini nggak jadi takabur ya. Ya insya Allah 5 waktu, sholat duha, tahajud masih ada, sering lah, insya Allah. Jadi intinya Semua itu kan dari Allah. intinya untuk mencapai kesuksesan ini Bapak tetap menjalankan kewajiban diri ya Pak. Baik teman-teman, begitulah wawancara kami kepada narasumber oleh Azwandana ini. Beliau adalah salah satu orang yang sukses dalam bidang usaha ikan patin ini nih. Semoga wawancara kami ini bisa diambil positifnya dan dibuang atau tidak diambil negatifnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami mau ngasih makan ikan patin. Langsung campangin aja sak gitu. Gitu. Tapi lebih baik disebar soalnya kan ikannya banyak. Ini sekitar 2 minggu lagi lah bisa panen. Kasih lagi. Ini dulu harga patin ini awalnya dulu cuman 330-an lah. Sekarang udah naik jadi 370. Bayangin itu. Sekarang kalau zaman dulu tahun yang lalu lah itu baru dia naiknya semenjak bulan puasa ini lah. Kalau bagian itu yang masih kecil-kecilnya. Mau kita tengok nggak? Boleh ya. Kalau ini ikan yang masih kecil. Ini umurnya sekitar baru 3 bulan ada nih. Oh iya. Ini baru 1 bulanan lah ini.
Ikan patin juga bang. Iya ikan patin juga. Nanti sekitar agak sebulan lagi udah bisa makan usus ya. Oh, Iya. Iya, dia makannya usus utamanya nih. Ini cuma sandingan aja. oh, gitu. Ini isinya 10.000. Semalam sempat mati juga gara-gara asam naik itu juga kan. Iya. Mati juga udah berapa lah. Itu ada yang besar beberapa.